Waduh Rodi, welcome back to our podcast tentunya di Salam Channel Kanigaran. Dan pada hari ini juga di Salam Channel Kanigaran kedatangan langsung dua narasumber atau tepatnya kalau kita di Salam Channel Podcast Kopi kita kedatangan dua konco kopi sekaligus. Dan saya tahu beliau dari kemana tetap di podcast Kopi Ngobrol Kita. Buat konco ngopi, jangan lupa saksikan podcast Ngopi Ngobrol Pintar hanya di Salam Channel Kanigaran. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengenai Bapak atau Abang ini gimana nih? Abang aja gitu. Halo Mas aja. Dan kalau yang di sebelah kiri atau yang di ujung kiri, kita adalah salah satu potensinya yang ada di Kota Probolinggo tentunya. Dan untuk itu sepak bola akan kita ngopi ngobrol pintar. Untuk itu tidak tahu rasanya pada hari ini juga kita tidak kenalan dengan siapa. Itu akan mencoba berkenalan dengan siapa. Bapak melakukan di podcast ngopi. Podcast ngopi biasanya memang di masa pandemi kita tuh tidak di SOP-nya tidak harus memakai masker. Tapi untuk hari ini karena tanggal ini di Kota Probolinggo alhamdulillah sudah level 1. Dari level 1 jadi intinya boleh dibuka Bapak. Dari Masnya juga boleh dibuka. Penasaran kan? Boleh ya? Nah, boleh. Guys, penasaran untuk konco ngopi? Sudah scan barcode. Wah, sudah scan barcode, ya. vaksin sudah. Pada intinya di pemerintahan kita tetap mensukseskan. Bagaimanapun juga program pemerintah pusat termasuk pemerintah Kota Probolinggo, semuanya warga Kota Probolinggo harus vaksin. Intinya seperti itu. Oke, Bapak bisa diperkenalkan Bapak ini sih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Raja Juniadi, Ketua Umum Wali Kota Probolinggo, tapi lebih dikenal dengan nama Dodi, termasuk oleh host ngopi kali ini, yaitu jadi ternyata ini adalah saya di sekolah. Jadi namanya Dodi. Masa bakti 2021-2025. 2021 2025 itu Ya, 2021-2025. Secara pribadi Bapak secara personal Bang Dodi, secara pribadi saya mengucapkan selamat atas atas pencapaian di Ketua KONI. Betul kalau saya pribadi tidak mengucapkan selamat atas terpilihnya. Terima kasih. Abang Dodi. Kakak kelas saya guys. Dan di yang ujung sebelah kiri, itu Mas Salim. Mas Salim siapa beliau? Apa Mas siapa namanya? Muhammad Salim. Oke, Muhammad Salim atlet kan itu bagian. Mas nggak apa-apa, nggak usah nolak ke saya. Oke, Bang Dodi. Pertama kami ucapkan selamat datang di Alas Studio Salam Channel. Jadi bukan studio besar yang seperti ala podcast yang mungkin di kota-kota besar, tapi ini adalah bentuk dari inovasi Jakarta Kanigaran. Pada intinya di podcast ngopi ini kita juga ada namanya ngopi pepi, yaitu ada promosi untuk pelaku UKM. Kita ada juga namanya edukasi, kita juga akan mendatangkan dunia pendidikan, terus ada juga publikasi dan juga ada informasi. Dan pada hari ini juga kedatangan Ketua Umum KONI Kota Probolinggo. Ini ada sebuah informasi. Kita ingin berkenalan bagaimana sih sosok seorang Bapak Hadian, Bapak Dodi intinya, dan juga apa sih yang pernah diraih di tahun 2021. Karena tema pada hari ini adalah refleksi atau kala diskusi tahun 2021 ini. Pak Dodi, santai aja Bapak, kita ngopi. Betul. Abang ini, Abang Dodi. Mas tadi inspirasinya. Mas Dodi ya. Pastinya juga semua teman. Iya Mas Dodi. Selama di tahun 2021, kita tahu bahwa saya tahun 2000 masa bakti 2025. Sebetulnya terkadang warga Kota Probolinggo sebetulnya KONI itu Komite Olahraga Nasional Indonesia. Sebetulnya apa sih yang menjadi tugas dari KONI itu apa sih, Mas? Ya, jadi begini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, boleh ya? Boleh. Karena salah satu di ADRT KONI itu adalah
memasyarakatkan olahraga dan mengolahraga masyarakat, tujuannya seperti itu, ya kan. Jadi bahwa olahraga ini adalah bagian dari masyarakat. Dari masyarakat itu universal ya olahraga ini, dan mengolahragakan masyarakat karena olahraga ini menyehatkan untuk kehidupan dan pribadi. Mensana yang kurang Ya, gitu intinya. kurang lebih seperti itu. Baik, saya menjabat Ketua Umum Wali Kota Probolinggo baru beberapa bulan saja. Pelantikannya tepatnya pada momentum Hari Olahraga Nasional 9 September 2021 kemarin, dan musyokotnya istilah untuk PON itu musyokot. Jadi sekitar bulan Juni atau bulan Mei saja. Jadi setelah itu kita mulai setelah SK turun dari provinsi, kita mulai kerja. Kebetulan pelantikan kendala dengan kondisi pandemi, waktu itu PPKM masih memakai level dan kita level 4 ya, level 4. Jadi baru pada September kita bisa melaksanakan pelantikan. Kembali ke tadi, jadi PONI itu suatu organisasi yang berkecimpung, yang tujuan juga untuk memasyarakatkan olahraga, kemudian mencetak prestasi di bidang olahraga. Nah, yang sekarang tepat di Hari Olahraga di pelantikan kami itu pemerintah pusat mencanangkan atau memprogramkan DBUN. Apa itu? Desain Besar Olahraga Nasional. Desain Besar Olahraga Ya, Nasional. jadi skup olahraga ini kan universal itu yang saya katakan tadi. Skupnya lebih luas, kemudian terintegrasi dan harus sinergi dengan sektor-sektor lainnya. Di situ tujuan dari DBUN yang kelima adalah yang keempat adalah industri olahraga. Ya. Jadi olahraga akan menjadi sebuah industri. Otomatis karena itu dari pemerintah, dan PONI ini organisasi pemerintah. Jadi saya juga harus melaksanakan apa yang jadi program pemerintah. Nah, tantangan di 2021 ini ketika saya menjabat PONI, banyak orang masih belum mengenal PONI itu apa, PONI olahraga, PONI itu seperti apa. Nah, saya sampaikan bahwa PONI Kota Probolinggo itu mempunyai anggota cabang olahraga. Nah, masing-masing cabang olahraga itu yang tergabung dalam PONI diurus atau dikelola oleh pengurusnya. Kalau pengurus kota namanya Pemkot. Ya, saya singkat Pemkot. Mengajak gabung. Kemudian bola tangan. Kita punya loh. Pelatih bola tangan. Itu pelatih bola tangannya PON kemarin. Oh, asal Probolinggo. Tapi kita nggak punya induk organisasinya. Iya, nggak punya. Cabangnya belum bergabung. Nah, cabangnya belum bergabung. Itu tugas PONI. Jadi saya pastikan bahwa PONI akan lebih aktif untuk cabur-cabur. Intinya dari pemerintah, dari wali kota memberikan amanah supaya cabur itu di Probolinggo seluas-luasnya sebagai anaknya. Sepakat sebetulnya. Karena SDM-nya nggak kaku. Iya. Potensinya. Wah, masyarakat Probolinggo ya sebetulnya ini gitu loh. Iya. Lagi masalah ya. Jadi dengan adanya podcast ini terus kemudian itu PONI respect sekali, berterima kasih sekali karena apa ini harus disosialisasikan. PONI itu bagian dari masyarakat, olahraga itu bagian dari masyarakat. Dan buat warganet, nah ini adalah statement bahwa kalau kita ngomongnya bukan netizen, bukan apa sih ya bang, jadi kita punya namanya konco ngopi. Wah, karena kita podcast ngopi ngobrol pintar. Jadi buat warganet atau konco ngopi yang ada di sana, bahwasanya ini adalah statement dari ketua umum PONI. Wah, itu sebenarnya kalau yang sekarang beberapa waktu lalu ada yang bertanya apa sih PONI itu? Nah, ini sudah
sudah dijelaskan sejelas-jelasnya oleh ketua umum. Jadi saya nggak usah menjelaskan apa katanya ketua umum, karena kan yang pasti ketika kita menjelaskan kalau tidak tahu dulu perkara seperti apa, yang pasti gitu. Oke, Bang Dodi, langsung to the point aja sih. Selama 2021, kalau nggak salah September, Oktober, November, Desember, masih 3 bulan Bang ya? 3 bulan ya? Selama 3 bulan, wah kita nggak usah banyak ini ya, nggak usah berlari ya. Prestasi yang sudah diraih apa sih Bang? Alhamdulillah di tahun 2021 ini memang terkait dengan pandemi ada beberapa kejuaraan itu yang tidak dilaksanakan. Iya. Terus kemudian setelah levelnya turun di tempat atau di daerah yang akan jadi tuan rumah, sehingga itu kemudian bisa dilaksanakan. Dan alhamdulillah KONI memberangkatkan kejuaraan itu ya kejuaraan atau ikut pro atau turnamen open, tapi yang sifatnya sudah dibuat skala prioritas oleh KONI. Itu kita banyak meraih prestasi luar biasa. Bahkan kemarin taekwondo itu selama ada taekwondo di KONI Kota Probolinggo dan mengikuti kejuaraan pro itu pada tahun ini memperoleh emas terbanyak. Wow, berapa emasnya Bang? 15. 15? Dari berapa atlet yang dikirim Bang? Dari Sampai 30? probabilitasnya bagus kok. Kalau nggak salah sekitar 40 atlet. 40 atlet ya? 40 atlet. 15, kalau total medali 29. 20 total medalinya. Jadi yang 15 itu hanya medali emas. Itu total medali 29 dari 40 atlet. Dari 40 atlet. Coba bayangkan, ini adalah bukti keberhasilan dari kepengurusan KONI. Ini baru 3 bulan guys. Jadi strategi sederhana. Ketika saya evaluasi, kemudian saya lihat dari catatan-catatan KONI yang lama atau yang lama, kemudian saya bersinergi dan komunikatif dengan Peko Cakur. Nah itu intinya bahwa mereka benar-benar mengharap ya itu dan merasa sangat perlu kehadiran ketua KONI. Jadi jangan ada terpisah. Ini satu organisasi ya antara istilahnya hidup dengan anak itu harus benar-benar kuat ikatan emosionalnya sinergi. Dan itu saya lakukan. Saya datang ke tempat-tempat latihan, memotivasi atlet, kemudian juga mensupport dari finansial. Jadi mereka berangkat ke luar daerah. Ya, luar daerah itu ada support dana juga dari KONI. Kemudian saya bahkan datang langsung ke tempat lomba. Iya, memang capek karena hampir Jawa Timur kan. Tapi kan kebetulan seorang bapak. Iya kan, ketua kan bapak kan Bang. Iya. Kemudian kemudian sih. Iya. Beberapa cabur itu selain peningkatan prestasi, beberapa cabur itu bahkan termasuk baru ikut di kejuaraan pro ini itu alhamdulillah kurang tetap bawa medali. Berarti itu salah satu kunci kunci strategi dari ketua umum. Ketua umum dari Bapak Adrian Juniati ini kedekatan emosional juga diperlukan kan Bang ya. Betul. Karena bukan hanya finansial yang mereka butuhkan, tapi secara kedekatan emosional. Posisi kalau misalkan anaknya lomba itu loh Bapak. Ini seperti itu ya. Masalahnya juga pernah ditonton langsung oleh Bapak Ketua Umum. Tidak usah ngelirik ini juga itu. Masalah juga pernah belum? Belum. Wah nanti ini PR loh Bang. Soalnya ini pon. Pon ya. Boleh keluar kota Papua ya. Papua. Dan mohon maaf pon kan ini bersih ya. Tapi memang dari ada bisa ketua KONI dari situ bisa, cuman waktu itu memang kondisinya tidak memungkinkan mau ke Papua, jadi nggak masalah, tenang aja nanti paling ke Bali, saya kan mau ke Bali, jadi seperti itu. Jadi kami juga informasikan Bang, jadi di podcast Ngopi ini kita juga pernah kita mendatangkan seorang atlet yang mungkin ini kita fair aja ya, mungkin Bang Dodi sendiri masih belum tahu ya. Jadi kita mempunyai atlet balap sepeda motor.
Sudah motor? Iya, jadi itu pernah sampai juara, pernah sampai di tingkat nasional. Dan sebenarnya kita podcast harapannya apa? Jadi harapannya adalah di pemerintah kota termasuk dalamnya KONI adalah bisa mengapresiasi. Jadi iki loh, nah jadi seperti itu. Harapannya semua orang tua seperti itu. Nah, itu makanya kehadiran dari KONI ini ada sinergi. Intinya kalau KONI nggak terjun langsung kan gitu bang ya, nggak akan tahu, nggak akan seperti itu bang ya. Sepakat kan nggak sih bang ya? Sepakat. Itu sudah dilakukan atau belum? Sudah ditetapkan. Sudah. Jadi itu adalah satu atlet cilik nasional masih umur 13 tahun, Betul. masih kelas SMP kan Iya. SMP. Rodes ya? Iya. Rodes. Rodes Iya. Bisa saya statement sedikit? Ya. Jadi awal saya menjadi ketua umum, saya sudah bergerak untuk karena saya merasa sebelumnya kan Kota Probolinggo pernah melahirkan bahkan yang sampai almarhum itu kan. Oh iya. Itu kan prestasinya juga luar biasa. Nah saya merasa kok ini belum bergabung KONI. Iya. Akhirnya saya upayakan untuk bergabung, saya komunikasi dengan komunitasnya. Kemudian saya konsultasikan ke KONI provinsi. Waktu itu ternyata, iya kan? Ini jadi kalau salah bang ya. Iya. Ini. Jadi waktu itu induk organisasi IMI maupun KONI. Iya. Kalau di KONI kota itu kan mengikuti ketentuannya KONI provinsi. Seperti itu ya. Nah di Jawa Timur, maksud saya KONI provinsi Jawa Timur ini sama KONI tidak gabung sendiri. Nah kemudian IPON kemarin memang kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau salah dikoreksi. Motor, Ya ada. ya ada cabangnya, ya. Cuman nomor trail kan, ya motocross kan, ya dan alhamdulillah Jawa Timur dapat emas, ya dari Lamongan, dari Lamongan, ya. Nah di situ kemudian saya berpikir ini kan juga bagian dari ini, Ya. berarti bisa kan, ya. Kemudian ketika saya melakukan studi referensi ke salah satu KONI kota lain, akhirnya saya dapatkan cara atau jawaban. Nah itu ini sedang kami proses, tapi tetap saya konsultasikan dengan KONI provinsi. Ya. Jadi insya Allah nanti balap motor itu bisa masuk, bukan harus dengan ininya. Ya, jadi ada pencaburnya. Ya, sekarang dari sana. Ya, dari sana. Jadi untuk yang balap motor, insya Allah nanti apalagi dari wali kota, dari Bapak Wali Kota sudah menyampaikan seluas-luasnya dapur ini dibuka, terutama untuk pemuda-pemuda Kota Probolinggo supaya berkegiatan yang positif, lebih banyak kegiatan yang ke arah positif sih. Ya. Ini warganya asiknya, menariknya kita langsung mendatangkan Kojo Ngopi Ketua KONI. Jadi yang mungkin masih yang belum masih belum tahu sebenarnya gimana sih sepak terjang KONI, dan akhirnya keluhan-keluhan apa. Dan mungkin gini bang ya, mungkin ini sebagai saran aja. Jadi apabila ada suatu misalkan ada olahraga yang memang masih belum ada kepengurusannya, mungkin bisa di pengurusnya yang belum terdaftar di KONI Kota Probolinggo mungkin bisa sowan atau mampir ke KONI itu mungkin bisa. Silakan ya. Kami justru senang kalau dari komunitas itu aktif, yang tergabung itu aktif, datang ke KONI, kemudian mengonsultasikan bagaimana caranya bisa bergabung. Kami suka itu sebenarnya. Ini warganet, ini pintu terbuka buat para komunitas olahraga yang mungkin masih belum ada belum terbentuk di KONI Kota Probolinggo, yang hanya ada di provinsi mungkin. Nah ini akan ada solusinya langsung dari Ketua Umum KONI. Sebuah apresiasi yang sangat khusus ini Pak. Sebetulnya loh. Iya. Begini, yang pertama kalau di KONI itu bisa berprestasi secara resmi, iya kan, itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri ketika bisa meraih prestasi. Yang kemudian yang kedua terurus di organisasi, iya kan. Nah, kalau sudah masuk di organisasi otomatis ada
pembinaan. Nah, oh gitu. Iya, Lebih terarah lah Bang. Lebih terarah, Terus dari programnya seperti Iya, apa, iya. target mereka itu apa, minimal kan mereka juga harus tahu kan. Kemudian KON ini kan organisasinya pemerintah. Iya. Nah, ya otomatis kalau pemerintahnya begitu perhatian kan Tentu saja. yang tak kalah pentingnya itu kan pasti sarprasnya diperhatikan. Nah, juga. itu Bang. Itu loh. Ternyata tahu aja Bang ketua ini. Kalau ada sarpras itu Iya. jadi termasuk yang faktor utama Iya. untuk meraih prestasi gitu loh. Jadi bukan cuma apa namanya potensi sama bakat Iya. seperti itu, tapi kalau potensi bakat tidak ditunjang oleh sarpras ya susah Nah, jadi sebenarnya adanya sebuah korelasi kan sebenarnya Bang. Korelasi, Nah, iya. jadi memang artinya berprestasi memang diceritakan dari sarpras yang mendukung. Sarpras Seperti itu. mendukung. Saya ada beberapa sih indikatornya kan gitu Bang ya. bisa dilihat dari apa namanya informasi yang didapatkan atau ya, ini suatu kesimpulan yang mungkin juga bisa salah atau benar, tapi 80% ya. Iya. Daerah maju, negara maju, olahraganya juga maju ya. Dan sarpras olahraganya juga Iya. luar biasa. Sepakat itu Bang. Iya. Karena memang apa ya, sudah bukan menjadi rahasia sudah Bang. Jadi memang Iya. terciptanya atlet memang didukung juga sarpras yang mendukung. Betul. Ini ya. Iya. Ini ya. Iya. Oke. Mas Alin, sabar dulu ya. Karena kalau ngobrol sama Pak Ketum, kayaknya asik ini kita akan mengorek-ngorek, istilahnya seperti itu. Bang, terkait 2021 Bang ya, dia kan memang bukan prospek ya, dari di masa kepemimpinan dengan prestasi yang paling tinggi Bang. Di 3 bulan kita kan kita tahu bahwasanya kelas kota Probolinggo sebetulnya insya Allah ya bukan hanya kelas daerah, kelas lokal, kelas nasional, syukur internasional kan gitu. Ya. Apa sih yang bisa diharapkan dari atlet kota Probolinggo Bang? Kalau saya kan salah satu misi saya kan mencetak atlet ya sampai kelas internasional ya. Internasional? Iya, cuma di KONI itu kan saya perlu jelaskan sedikit tentang ranahnya ya. Jadi kalau KONI kota atau daerah itu tingkatannya tertinggi hanya sampai di provinsi. Setelah itu sudah namanya provinsi. Kalau untuk tingkat nasional, ya kalau di luar negeri sampai internasional maksud saya itu sudah namanya besar nasional. Dan itu bisa dilakukan ketika kalau daerah mau mengikuti sendiri, dan itu juga tetap harus seizin ya, seizin pengurus besar, KONI pusat juga. Kalau mengikuti nasional dengan biaya itu bisa. Oh bisa. Ya, bisa, tapi ya tapi itu harus banyak juga, harus memohon permohonan izin. Tapi di sini bahwa itu menjadikan suatu kualitas, ya. Iya. Tetap saja membawa nama daerah seperti Salim, Salam Mas Indi, atau Mas Indi yang bisa datang ketika meraih emas, orang pasti akan bertanya itu atlet dari mana. Ya, memang membawa nama provinsi Jawa Timur, tapi kan asalnya di Probolinggo. Jadi ya seperti itu, ketika tingkat nasional seperti itu, dan kemudian meraih emas di PON itu. Nah di situ apa namanya ada terbawa nama kota Probolinggo yang waktu itu. Jadi saya punya apa ya sedikit tips atau cara ketika ini sudah di arena PON, sudah berangkat di dilihat ya di venue-nya ya, ke venue, saya lakukan video conference Zoom ya. Zoom, dan sebelumnya saya sudah memberikan melahirkan surat ke Bapak Wali Kota untuk kesediaannya. Alhamdulillah kan dia punya perhatian yang tinggi dan mau, dia mau. Hanya kita Zoom yang kita mengirimkan 5 nama kalau nggak salah. Yang ke Papua ya. Iya, Papua yang kontribusi kita ke kontingen Jawa Timur ya. Yang 3 Apa itu Bang?
3 atlet dari Panjat Tebing, 2 atlet dari Anggar, 1 atlet dari renang Jepang, ya. Ya, mungkin sudah rezekinya si panjat tebing yang berhasil fitcon, Spiderman. yang berhasil fitcon, akhirnya panjat tebing. Bro. Jadi kita fitcon itu Iya. Pak Wali Kota, Iya. kemudian saya, atlet dan official poni yang saya berangkatkan di sana, yang mengkondisikan untuk itu untuk fitcon itu. Jadi alhamdulillah nanti bisa ditanyakan katanya sendiri waktu itu Pak Wali menyampaikan apa, terus harapan nantinya apa, dan saya kalau nggak salah lihat sih itu namanya juga fitcon ya. Iya. Karena saya ada yang netes sinar mata ya. Iya. Iya, karena luar biasa dikasih, iya kan dikasih motivasi oleh seorang kepala daerah langsung Iya, ya. benar. Ketua poninya. Poni kalau bisa dikit. Oh iya, apa-apa. Itu pembicaraan nantinya langsung loh. Oh, iya. Nah, Langsung kita. iya. Besoknya mereka bertanding. Paginya. Alhamdulillah ya. Mas. Pencapaian yang sangat luar biasa. Iya. Oke. Dan maaf bukan apa ini cuman yang dari cabur renang sama cabur anggar masih belum berhasil dan terjadi ke depan. Belum. Ya. Dan mohon maaf waktu itu hanya salah teknis kan, value-nya kan jauh yang di cabur anggar. Kemudian yang renang kita belum bisa dapatkan koordinasi sehingga tidak bisa melakukan fitcon. Yang fitcon ya pas panjat tebing dan 2002 itu dapat emas. Oh iya. Saya mungkin kalau yang bisa pada waktu nyambung fitcon itu Anggar, Ya bisa jadi. Bang, ini kita kepingin apa ya? Kepingin berbicara masalah Sarpras sih Bang ya. Sarpras. Sarpras. Kita tahu bahwasanya agak ini karena apa ya? Sarpras kita mungkin ada beberapa yang memang sudah sangat mendukung, ada beberapa yang mendukung. Nah, sebetulnya kriteria kita kan ini Bang. Ketika kita bicara tuan rumah, kita itu kontrol, kita itu arahnya kan kita di daerah di lokal rumah. Lokal kepingin nggak sih Bang kalau kota Bojonegoro untuk menjadi tuan rumah pokok? Bukan cuma kepingin, itu maksudnya di sini sih. Wow ya, jadi memang nyambung kita Bang ya. Iya. Jadi apa sih Bang yang kurang? Maksudnya bukan yang kurang. Kalau kita apa ya? Sebenarnya yang harus dibenahi, terus apa yang harus dibangun? Sebetulnya apa sih Bang? Masih banyak. Jadi begini, ketika saya sudah jadi kalau sudah kerja, Iya. saya lihat catatan itu, sebenarnya jarang sekali kota Probolinggo jadi tuan rumah. Iya. Yang banyak itu memberangkatkan, mengikuti ya luar kota. Kasarnya nih Bang, ibaratnya kita sering dapat undangan kayak Mas Alim ya. Mas Alim udah nikah belum? Sudah nanti dia berjalan. Jadi kita dapat undangan kali ini kapan? Hajatannya kapan? Ya, gitu Bang. betul. Oke, diteruskan Bang. Iya. Padahal olahraga ini kan universal dari adanya di dunia itu terkait dengan berbagai sektor, terutama satu juga ujungnya di ekonomi. Ini kan pakai dana hibah ya, dananya pemerintah ya. Otomatis ya selain prestasi juga harus selain membawa nama itu juga harus menghasilkan dari sisi sektor ekonomi. Iya, Nah, pasti. salah satunya ya tuan rumah ini. Kalau kita jadi tuan rumah, otomatis Semuanya akan bergerak. bergerak. Iya. Perekonomian bergerak. Betul. Penginapan. Jadi akomodasi. Iya. Oke lah di masa pandemi ini Iya. tanpa penonton ya hanya atlet, tapi atlet yang diberangkatkan dari berbagai kota berapa? Terus Iya. kemudian dari sisi wisata juga kita kan di bawah apa adanya di Dispopar, ya kan, pemuda olahraga dan pariwisata, otomatis harus nyambung. Iya. Makanya di situ nanti di Dirjen juga diamankan seperti itu, terintegrasi dengan wisata. Nah kita bisa kan kemudian ketika jadi tuan rumah kita kasih waktu atau apa istilahnya penyambutan, salah satunya acaranya agendanya membawa keliling menunjukkan ke tempat-tempat wisata. Itu Bang maksudnya Iya. Bang gitu loh. Jadi Nah, ketika itu- kita menjadi juara umum berarti Iya. itu kan di situ kita mempunyai nilai jual. Apa
apa yang kita jual, potensi wisata, Iya. potensi alamnya kan bukan seperti itu Bang ya. Iya betul. Nah, saya lihat di tahun 2021 terus kemudian saya melakukan pendekatan ke pemkot-pemkot. Saya komunikasi secara langsung ke masing-masing pemkot itu. Nah, saya tanyain tentang kejuaraan. Nah, kebetulan kan itu bukan kebetulan ya, karena aturan lah ya, Regulasi, kan COVID ya, COVID sehingga tidak bisa terselenggara. Nah, terus kemudian alhamdulillah pemerintah bekerja keras sehingga dan masyarakat juga mau peduli sehingga kita turun level. Iya. Nah, kita bisa menyelenggarakan kejuaraan. Wah, Bisa ini yang kita ya. tunggu ini. Lalu saya katakan ini Ah. ada peluang ini di sini. Iya. Ya kan. Kalau kejuaraan itu mau dilaksanakan di daerah lain, ternyata daerah tersebut masih berada pada level ini, berarti kan Probolinggo bisa. Benar. Nah, itu kesempatan itu bisa kemudian disambar oleh Panjat Tebing lagi. Nah, Ya. cocok itu sudah. Itu juga butuh kedekatan dengan pengurus provinsi, karena di situ ada komunikasi. Termasuk saya mendatangi Pejubda itu monitoring langsung, selain memotivasi atlet juga ingin memantau langsung bagaimana menjadi tuan rumah, sarprasnya. Kemudian ketemu langsung dengan ketua pemprovnya atau pengurus provinsi, sehingga saya bisa sharing, bisa ngobrol, ya seperti itu. Jadi kemarin Pemkot PPTI itu jadi tuan rumah Kepro. Dan ranahnya sudah bukan di kota, ya kan? Itu ada penerusnya, gitu. Jadi tidak ada penurunan prestasi, yang ada kemudian hilang satu tumbuh sedikit. Nah, itu yang seperti itu. Terus harapan berikutnya untuk semua Pemkot Jakpur ke depan, ya. Ayo kita berlomba berprestasi, ya, belajar. Karena apa? Alhamdulillah, ya, dana KONI kan dari dana hibah, ya. Kepedulian pemerintah itu luar biasa, hibahnya juga sudah bertambah. Insya Allah sarana prasarana dan lain-lain termasuk hubungan itu tidak kurang, Pak. Jadi sekarang bola ini ada di Pemkot Jakpur. Bagaimana mencetak atlet supaya bisa berprestasi di tingkatan minimal dari zona. Seperti itu. Semoga ya Allah, jadi ini adalah sebuah impian dari Bapak Ketua. Bang, tadi saya sedikit agak ini akan menjadi pertanyaan dari warga mungkin Bang ya. Tapi kita harus ngomong apa ya, seungkap ini ya. Ya. Sebenarnya dana hibah itu apa sih Bang? Mungkin warga ataupun contohnya mungkin ada yang kalau orang pemerintah tahu sih Bang gitu loh. Ya, kalau dana hibah itu dana bantuan dari pusat gitu kan, maksudnya gitu Bang ya. Ya, dana hibah itu kan dana bantuan ya. Nah, kalau yang bisa hibah secara apa namanya tiap tahun menerima itu saya akan lupa, sehingga saya salah satunya PON. Ya. Dan itu sudah ada undangannya, sudah ada regulasinya, ada payung hukumnya. Jadi ya KONI ini saya sampaikan dana yang dapat yang dikelola itu yang terbesar adalah dari dana hibah. Nilainya hampir 98%, karena yang KONI tingkatan kota daerah itu juga ada pembinaan dari provinsi, tapi nilainya kecil dibanding dana hibah. Jadi seperti itu. oke. Ya warganet dan buat penyopi, bahwasanya ini adalah salah satu apa ya, bukan kita ngobrol bersama ketua umum kayaknya 1 jam aja masih kurang ya. Karena ada beberapa yang apa ya sangat menarik gitu loh. Belum 1 jam, masih 42 menit. Iya, masih 42 menit. Jadi yang pasti harapan dari ketua umum KONI akan mencetak 1000 atlet di tahun 2022 ya. Iya. Itu harapan yang sangat mulia, dan insya Allah ini adalah sebuah apa ya, sebuah impian semuanya demi pembangunan kota Probolinggo tentunya. Kalau begitu kita berprestasi, wah bukan hanya atletnya, ya, dari kota Probolinggo yang akan apa ya, yang memberikan warna atau nama yang bersendiri. Ya, keluarga atlet, balik orang tua atlet semua. Iya pasti Bang ya. Iya, pasti. Karena saya masih ingat statement dari Bapak Wali Kota pada waktu di podcast di sini. Jadi ada statement dari beliau,
kalau Anda tidak kalau Anda tidak bisa menjadi kalau Anda tidak mempunyai orang tua yang Anda banggakan, jadilah Anda jadi kebanggaan orang tua. Jadi kebanggaan orang tua. Jadi ya. Statementnya itu yang sampai saat ini. Ini. Jadi itu yang statement dari Bapak Wali Kota Unj jadi ya, benar sekali ya, seperti itu. Oke. Mungkin ada lagi Bang yang mau disampaikan? Yang paling besar dari visi saya adalah mudah-mudahan ini butuh dukungan dan sinergi semua pihak dan terus secara umum masyarakat Probolinggo. Visi saya itu ada dan itu namanya visi ya, itu jadi sebuah harapan. Jadi Probolinggo selain kota terkenal lainnya, Sri Utama, prestasi lainnya. Ini apa saya ini yang dicari, ya. Ini yang ditunggu. Gimana? Kota Probolinggo adalah spot sih. Wah, ya. Jadi ada smart city brandingnya, ini sport city. Wah, ini kosakata baru yang nantinya akan menjadi harapan dari Kota Probolinggo. Jadi kalau selama ini ada kita yang di pemerintahan Bang ya, kita tahunya smart city. Kita ingin ada sport city. Tentunya ketika berbicara sport city, jadi ada sarpas yang akan didukung Bang ya. Ini sudah menjadi target dari ketua umum. Ini ketua umum ini hari ini menjadi target yang prioritas utama Bang ya. Itu visi saya. Visinya, jangan berbeda visi dan visi itu akan menjadi prioritas utama. Oke. Ada lagi Bang yang disampaikan? Ya sudah jadi itu butuh sinergi sama dukungan doa semua. Ya itu saya merasa beruntung, ya kan. Ketika saya jadi ketua KONI, pemerintah pusat menerapkan membuat DBUN Desain Besar Olahraga Nasional, di mana olahraga itu terintegrasi dan menjadi satu daya tarik yang luar biasa, bisa menggerakkan dan digerakkan oleh semua sisi yang ujungnya nanti menjadi industri. Ya. Itu terus kemudian di kepemimpinan wali kota yang sekarang termasuk dengan wakil rakyatnya itu mempunyai kepedulian dengan mensupport, kemudian memberikan dana hibah yang cukup untuk KONI yang sudah lebih dari cukup menurut saya. Jadi itu bagi saya suatu campur dan sekaligus beruntung. Amanah nih Bang ya. Amanah. Iya. Dan insya Allah amanah ini Bang ketika amanah ini akan kita laksanakan secara ikhlas. Insya Allah pasti akan membawa keberkahan, pasti akan membawa keberkahan yang sangat luar biasa. Tentunya prestasi yang diraih pada tahun ini itu bukan lagi kuncinya. Gitu. Sudah Bang ada ya. Jadi kan kapan-kapan kita ngopi asli Bang. Iya. Oke. Dan buat targetnya adalah kita ngobrol hanya sudah ini ya. Sudah lama kita memang kepingin ngobrol sama beliau gitu. Memang ada jadwal. Karena memang sebetulnya Bang ya, kita memang sudah terjadwal ngobrol ngopi sama KONI itu memang sudah jadwal. Sudah lama sih sebetulnya. Iya, saya juga sudah dihubungi kan sama kecamatan. Cuma ya sama-sama padat ya. Nah, ya di akhir tahun kita ngambil akhir tahun paling akhir bukannya jadi kan ya mungkin selalu kegiatan masih sudah nggak ada, baru ada mungkin di awal-awal tahun. Sekali lagi Bang, jangan kemana-mana dulu Bang gitu loh Bang, tetap didampingi. Iya. Dan yang pasti Bang sekali lagi kita di podcast ngobrol kita sekali lagi kita udah PPI dan pada hari ini juga Bang kita sudah gitu ya. Nggak bisa selesai bareng kalau 5 meter aja. Kalau yang dilihatkan sini 5 meter ya? Ada yang 15. Wah, ada yang 15. Oh, 15 ya. Semua dari Pak. Tawarnya saya juga nih. Yang baru juga. Bentuknya manjat. Ya, itu 15 meter ya Bang ya? Iya, kalau yang manjat lewat jalur lain beda. 15 meter saya nggak bisa lihat, nggak kelihatan kan berarti ya ini ya pada waktu yang di atas. Kalau di border memang agak ini kesulitannya gimana, Mas? Kesulitannya itu kan setiap perlombaan itu ada kayak 5 jalur tuh. Oh iya. Ya, itu harus ditopin semua kalau bisa. Dilalui semua. Dilalui semua ya. Oh gitu. Dan percobaan yang paling sedikit itu yang paling bagus sebenarnya. Oh, berarti nggak menutup kemungkinan pada waktu percobaan itu pasti gagal. Pasti gagal.
Kayak model angkat besi gitu kan, angkat besi kan ada penyebab gitu ya. Soalnya dikasih tiap jalurnya dikasih waktu 5 menit. 5 menit. Sekarang ini, ketika berbicara kita masalah olahraga dalam sebuah industri, nantinya kan harapannya kita sangat nanti ya, Bang. Jadi apa sih substansinya? Jadi di situ nanti Mas Salim itu akan olahraga itu akan menciptakan uang. Nah, di situ ada hasilnya kan itu Mas Salim ya. Jadi Ekonomi. kasarannya kan gitu akan menaikkan perekonomian, meningkatkan seperti itu. Mas Salim pernah juara yang di nasional berarti di ini ya di PON Papua itu ya. Selama sebelum itu di mana Mas? Kalau open sih sering. Muka open sering ya? Nasional. Nasional sering ya. Juara 1 juga golden enggak pernah di speed. Tapi juara 1 pernah, hampir semua pernah. Hampir semua pernah. Iya. Pernah Di ya? open. Oh iya. Harapannya berarti kan nanti di Probolinggo ada open ya? Iya. Ya Allah, itu kan loh. Om gosong itu terus bang 22 jam berapaan gitu loh. Jadi open kan gitu ya. Harapannya kan di sana. Jadi aku beda di Jakarta, di Bali kan gitu. Atau mungkin apa ya seleksi ya kalau yang mau ke ini seperti itu. Karena enak bisa mendatangkan karena apa? Potensinya ya potensi Panjat Tebing ini agak besar ya Mas ya. Bang Dede ya. Jadi peluangnya bukan potensi peluangnya memang agak besar ya. Sampai saat ini Bang Dede menurut saya kalau atlet Panjat Tebing banyak Bang. Atlet Panjat Tebing lumayan banyak. Lumayan banyak ya. Saya mengapresiasi tata kelolanya dari Pemkot. Oh gitu ya. Iya. Ini adalah jasa seorang Mas Iwan juga nggak? Iya, iya. Kita nggak ini Betul. apa namanya kita nggak menutup. Betul. Tidak kita pungkiri Iya. bahwasanya memang Mas Iwan itu orang yang senior di Panjat Tebing ya. Iya. Oke. Mas Salim, apa sih Mas suka dukanya dari ini Mas? Pernah pengalaman yang terburuk apa Mas? Ya pasti cedera. Cedera. Ya. Kalau jatuh kan aman Mas ya, safety ya. Ya itu kalau jatuhnya salah, jerah pasti. Masa kena lantai enggak kan nggak mungkin ya? Kena kaki pasti. Kena sela-selanya atas. Oh gitu. Ya. Nggak pakai apa namanya pengaman yang Itu buat speed sama lead. Oh, Kalau kalau yang- yang pakai mata saja bawahnya. buset. Makanya kalau jatuh salah, ya itu. Kita mau Bang, lupa Bang ini Bang, ayo Bang dulu Bang takut ini Bang. Kan sudah diukur itu kan. Iya. Sudah didesain. Saya nggak bisa bayangin Bang gitu. Makanya kalau bukan atlet yang bukan profesional. Iya, benar juga. Dilakuin oleh atlet Jadi profesional. iya. Benar sekali Bang. Jadi yang pasti karena kalau nggak latihan nggak mungkin profesional seperti itu ya Iya. masalahnya. Ini ngomong ini ya, ngomong kosong ya. Nominal paling tinggi berapa? Sama Mas Salim. Ayo, saya nggak ngomong nominal yang apa, yang pas ya. Panas sampai 50. 50 hampir. Hampir. Wow. Ini adalah sebuah industri kan. Apa yang diharapkan dari pandemi seperti ini gitu loh. Jadi per orang ya, Ya, hampir 50. Oh, itu bukan harapan saya, pemerintah. Tapi kan kalau nggak di industrinya kan Pak. Iya, Kalau iya. gitu, Pak. Jadi enak ya. Jadi terbayar nggak sih apa bisa sampai seperti ini? Kalau kemarin sih nggak kebayang soalnya saya itu apa? Nggak kepikiran bonusnya. Tapi prestasi dulu, nanti bonus itu mengikuti. Iya Bang, seperti itu. Nanti Bang. prestasi dulu. Prestasi dulu ya. Iya. Sama bonus akan mengikuti. Mengikuti. Ternyata bonusnya di ini ya di luar ekspektasi. Iya, ya. terima kasih. Paling besar. Paling besar ya. Di PON Papua itu ya. Itu masih kelas PON loh Mas ya. Iya. Belum kelas internasional. Kalau Iya. kelas internasional mungkin bisa kemarin aja Piala Thomas hampir berapa itu habis menangin ya Bang Dodi ya. Itu yang dari mana? Iya kan sampai sekolah nambah enak sih ya. Oh, ternyata enak makanya ini loh yang dinamakan industri ya seperti itu. Itu jangan tidak bisa memandang atlet atau olahraga untuk sebelah mata ya. Sekarang sepak bola kan lagi menjadi industri yang lagi angkatnya nih Iya, Bang. iya. Nah harapannya kan Bang ya Bang Dodi Betul. ada apa ya ada pengusaha yang nanti yang kesini akan bisa menjadi contoh kan gitu Bang ya. Jadi ini perlu nggak sih Bang kalau misalkan atlet Kota Probolinggo itu disponsori Bang? Perlu. Sangat iya. Memungkinkan nggak? Sangat. Mungkin ya. Betul. Ada masalah kan ya? Enggak ada masalah. Mereka disponsori ya. Iya.
Karena ketika berbicara sponsor mereka akan membackup termasuk asuransi mereka kan seperti itu Pak. Betul. Jadi yang mahal di sana Bang. Ini saya jalankan juga bagaimana atlet itu bisa mendapatkan asuransi. Nah, Ke depan seperti itu. jadi wah enak. Jadi enak kan Mas dari atlet ya. Alhamdulillah enak. Banyak pakai biaya masuk. Selain itu, Gimana? di jalur prestasi akademis, saya juga sudah MOU dengan masih membuat MOU untuk Dignas. Jadi kalau sekarang itu atlet sekarang milik. Nah, itu Bang. Iya. Itu kemenangannya dari bisa ya kebijakan dari KONI bisa Bang ya. Karena Dignas juga kemarin minta Ada kan jalur prestasi kan memang. Iya. Ya. Bisa menjadi sekolah. Jadi enak ya. Jadi Jalur bisa. prestasi. Ini sebuah angin segar atau memang sudah kebijakan atau gimana Bang menurut statement ini Bang? Yang kemarin sudah terlaksana, tapi ada perbaikan dari yang sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya itu sekolah itu campurnya tertentu, misalkan sekolah A itu Iya, harus 30 bulan ya harus. Kalau sekarang dari prestasi. Iya. Nah, buat warganet atau mungkin buat apa ya buat pojok ngopi yang mungkin punya putra putri yang mungkin masih sekolah, nah ini adalah sebuah ekspektasi bahwasanya ketika berprestasi di olahraga akan menjadi jalur prestasi. Nah, jalur prestasi di sekolah yang favorit yang diinginkan. Ini sebuah apa ya angin segar. Betul. Zamannya dulu zaman Mas Salim mungkin di Semanol ya. Mungkin kamu aja tuh enggak Mas. Enggak. Banyak. Enggak maksudnya di prioritasnya di apa? Enggak bebas. Oh iya ini Dibaca tebing. Oh dibaca tebing ya. Oh gitu. Memang ada sendiri. Mas, mumpung ada bapaknya nih. Apa sih harapan? Pernah nggak sih Mas? Atau apa sih harapannya dari ketua KONI? Kita di sini bukan dalam arti menghakimi nggak sih Mas? Sumbangsih dari KONI banyak ada Mas ya? ada pasti ada. Pasti ada ya. Enak ada ya. Support dari pemerintah gitu ya. Support dari pemerintah ya walaupun kita nggak support dari apa ya tadi sampai bukan finansial ya. Yang penting kepedulian dari pemerintah, kepedulian dari seorang bapak atau dari ketua umum itu memang dari sampai di mana itu yang terpenting Mas. Jadi, Mas Salim lomba di mana walaupun cuma fitcon itu sebuah apa ya sebuah yang luar biasa kan seperti itu. Jadi sampai kepedulian seperti itu yang luar biasa kan Mas. Iya, semangat. Semangat kan ya. Apalagi nanti Mas Timnas Indonesia lawan Thailand itu justru kan habis semangat lagi kan gitu ya. Dia Bang Dodi ya. Oke, ada lagi harapannya kepada pemerintah apa sih Mas Salim? Atau mungkin harapannya kepada pemerintah, harapannya kepada anak-anak yang mungkin akan menjadi generasi penerusnya Mas Salim. Ya, Berarti ada dua harapan ya. Yang satu harapannya kepada pemerintah, yang satu kepada harapannya kepada anak-anak. harapannya kepada pemerintah sih cuma ini apa kalau kita mau izin kayak ke pertandingan gitu itu lebih dimudahkan. Oh gitu ya, Mas Dodi itu Mas Abang. Iya. Iya. Langsung dijawab Bang ya? Iya. Langsung dijawab. Dimudahkan ya? Enggak. Ya, betul. Jadi kuncinya satu. Iya. Kalau dari KONI itu memfasilitasi Siap. atlet. Kuncinya satu. KONI harus sinergi dengan pihak-pihak tersebut, pihak terkait. Ya. Dan alhamdulillah ada respon positif. Iya. Jadi dengan adanya MOU nanti itu seperti yang diharapkan Salim ini, insya Allah pada bisa. Jadi atlet sekarang kalau berangkat dispensasi di sekolah itu mudah yang pertama. Terus kemudian saya juga minta garansi karena tidak mungkin lah itu ketika bertanding fokus latihannya dan lain sebagainya, terus kemudian akademisnya juga akan berjalan baik, itu sulit lah seperti itu. Adanya sebuah dispensasi. Bukan dispensasi saja, Garansi. garansi ya. Kalau itu mendekati kelulusan ya atau ini, Ya. ya otomatis prestasinya itu juga setara dengan nilai akademisnya. Iya, jadi bahasa kasarnya ya garansi lulus. Ya benar. Ya. Seperti itu. Ya sepakat sih. Iya. Gitu. Iya. Jadi enak dari mereka yang akan apa ya fokus di olahraga itu mereka juga punya ini ya. Jadi punya
aku mau kesini ketinggalan apa dunia, kondisinya kan gitu. Nah, kalau seperti itu kayaknya memang harus ada gara-gara sinergi itu. Kalau pas kenaikan kelas ya ada kenaikan kelas. Ya. Wah, Ketika- ini yang patut dicontoh nih sebetulnya. Terus Mas Salim, harapannya kepada anak-anak yang anak-anak kota Probolinggo. Wah, karena kan sama sudah bukan anak-anak, sama kan bapak-bapak. Karena memang berangkatnya olahraga memang dari anak-anak, generasi di sana kelompok umuran ya. Apa sih Mas Salim harapannya pada anak-anak? Harapannya sih ke ini apa? Lebih tingkatin kayak potensinya mereka sendiri dulu. Digali ya. Gali, Jadi bukan karena tuntutan orang tua, Wah, memang keinginannya sendiri. Cuma memang psikologinya memang seperti itu. Ketika kita dipaksakan itu akan tidak akan jadi berhasil kan gitu ya Mas ya. Silakan sih Mas. Ada lagi yang ingin disampaikan Mas? Mau di podcast ngopi ini? Harapannya sih kalau yang udah menjadi atlet itu lebih fokus ke prestasi. Iya. Nah, yang dikejar itu prestasi dulu, Bukan bonus ya. bukan bonus. Kalau prestasinya tinggi ya pasti bonusnya lebih tinggi gitu ya. Wah, ini baru statement Bang ya. Jadi statement nih Bang. Wah, sama. Jadi pegawai. Saya lebih menganggap itu suatu attitude, ya gitu. Jadi spirit ya. Jadi ketika berangkat itu jangan terus nanya. Saya berapa dulu? Jangan jadi ya seperti yang katakan itu bagus. Yang bisa menjadi contoh aja seperti itu. Betul. Prestasi dulu. Tapi kan ini masalah ini kan dari hati kan, karena ada bapak Enggak. bapak di sini. Ya. Ini warnanya buat apa namanya buat kodong ngopi. Jadi saran pribadi dari Mas Salim, prestasi dulu yang dikejar. Insya Allah nanti bonus akan mengikuti. Kalau prestasinya tinggi ya berarti bonusnya akan tinggi ya seperti itu. Jangan bonus dulu yang ditanyakan, mau baru prestasi itu mau sakon. Ya, nggak bagus nanti. Nah, iya, padahal orang jualan ditanya apa Pak edisi, kan gitu. Turun dodolan takon bagi biro kan gitu. Bener banget itu ya. Betul. Saya kalau ada kesempatan ke ketemu atlet atau datang ke tempat latihannya cabur-cabur itu saya sampaikan bahwa atlet itu harus punya mental juara sejati. Nah, yang pertama itu dan harus punya jiwa juara sejati. Juara itu apa? Bukan cuma ketika kamu meraih prestasi, tapi attitude juga. Ya, itu yang mahal. Iya. Jadi yang lebih besar itu juga harus punya seperti itu. Sudah Mas Salim, ada lagi yang mau disampaikan? Ada ya? Oke, ini adalah sebuah tarung Spiderman ini. Kalau orang internasional Spiderman itu bukan di luar juga ya. Kebanyakan dari Indonesia sih kan seperti itu. Mohon nih Bapak dan Juni, saya sudah lupa kalau nama aslinya Abang Dodi dan juga Mas Imam Salim. Imam Salim ya, Imam Salim. Muhammad Salim. Oke, ini adalah satu potensi yang ada di Kota Probolinggo. Sekali lagi terima kasih atas kerawahannya dan pesan saya Bapak. Sekali lagi buat keluarganya Toko Kopi dan kita ada salah satu konco kopi yang sudah ada di studi Salam Channel dan tentunya sebelum kita closing nanti ada yang mungkin ada sebuah statement dari Bapak Ketua Umum KONI Kota Probolinggo. Oke, monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa podcast Ngopi Bareng, saya berharap dan mohon supaya putra putrinya, keluarganya atau anak-anak mudanya, ayo rame-rame gabung di cabur-cabur yang sudah menjadi anggota KONI, terdaftar di anggota KONI. Olahraga itu universal, olahraga itu menyehatkan, olahraga itu sangat positif, dan olahraga itu membawa dampak ekonomi. Terima kasih. Terima kasih wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam